الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Bapak-bapak hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama selaku khatib, izinkan saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan jemaah sekalian. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti berupaya sekuat tenaga dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan berupaya pula sekuat tenaga dalam menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada kejayaan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahawa sesungguhnya orang yang bertakwa pasti berjaya. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an: "Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kejayaan yang besar. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama kembali meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Selanjutnya hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kita, menganugerahkan kita dengan karunia yang begitu besar sekali, yakni Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita, melahirkan kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat yang begitu mulia, umat yang kedudukannya begitu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ana hadzukum minal anbiya wa antum hauzi minal umam." Aku ini adalah bagian dari diri kalian, dari para nabi, dan kalian adalah bagian dari diriku, dari para umat. La nabiyya ba'di wa la ummata ba'dakum. Tidak ada nabi setelahku dan tidak akan ada umat setelah kalian, kata Nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala karena mulianya daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan haramkan surga dimasuki oleh umat sebelum dimasuki oleh umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-jannatu haramun 'alal anbiya hatta adkhula ana, wa haramun 'alal umam hatta tadkhula ummati. Surga itu diharamkan kepada seluruh para nabi sebelum aku memasukinya, kata Nabi. Dan diharamkan pula surga itu kepada seluruh para umat sebelum umatku memasukinya. Hadirin rahimakumullah, kemuliaan
yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, menjadikan kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang begitu mulia sekali, kedudukan yang begitu dekat dengan nabinya. Bahkan surga Allah telah haramkan sebelum umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki daripada surga. Kemudian hadirin rahimakumullah, kemuliaan-kemuliaan yang lain yang Allah Ta'ala berikan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat, lebih-lebih kita sebagai umat akhir zaman yang Allah Ta'ala lahirkan, tidak berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki keistimewaan yang tinggi sekali. Di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, waditu anni laqitu ikhwani, aku sangat rindu untuk berjumpa dengan saudara-saudaraku, kata Nabi. Qalu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, awalaysa nahnu ikhwan? Wa Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu, kata para sahabat. Maka Nabi sabdakan, antum ashabi, kalian ini adalah sahabat-sahabatku, walakin ikhwani alladzina amanu bi wa lam yarani. Akan tetapi saudara-saudaraku, kata Nabi, adalah mereka-mereka yang beriman kepadaku dan belum pernah berjumpa denganku. Hadirin rahimakumullah, ini merupakan kemuliaan yang begitu besar yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Lahirkan di akhir zaman, tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dibawa oleh beliau, maka kita ini dirindukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita mendapatkan kemuliaan yang Nabi sebutkan di hadapan para sahabatnya sebagai saudara-saudara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadirin rahimakumullah, kemuliaan demi kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, tuba liman amana bi wa ra'ani, beruntung mereka-mereka yang beriman kepadaku dan mereka melihat berjumpa denganku. Nabi sabdakan, wa tuba sampai 7 kali Nabi sabdakan. Sungguh beruntung sampai 7 kali Nabi katakan beruntung di hadapan para sahabat-sahabat beliau. Liman amana bi wa lam yarani, sungguh beruntung sampai 7 kali mereka yang beriman kepadaku dan belum pernah berjumpa denganku. Jadi hadirin rahimakumullah, inilah kemuliaan demi kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala jelaskan kemuliaan yang begitu besar yang Allah Ta'ala berikan kepada umat ini. Allah Ta'ala sebut dia sebagai umat yang terbaik. Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat, kata Allah Ta'ala, umat yang terbaik. Maksudnya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan predikat yang begitu istimewa yang Allah Ta'ala berikan kepada umat ini, yakni disebut sebagai umat yang terbaik dalam Al-Quran. Hadirin sekalian rahimakumullah, untuk mendapatkan gelar predikat umat yang terbaik, tentu ada syarat, tentu ada tugas yang Allah Ta'ala hendak berikan kepada umat ini. Maka dalam ayat tersebut Allah Ta'ala lanjutkan, ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, untuk seluruh manusia, di mana saja manusia berada, maka untuk itu umat ini dikeluarkan.
di tengah kota, di tengah desa, di gunung-gunung. Kalau ada manusia di sana, maka untuk itu umat ini dikeluarkan sehingga disebut sebagai umat yang terbaik. Lalu setelah Allah Ta'ala jelaskan bahawa umat ini dikeluarkan untuk manusia, apa tugas yang harus dibuat oleh umat ini? Maka Allah Ta'ala lanjutkan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yakni mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian jemaah rahimakumullah, inilah syarat tugas yang Allah Ta'ala berikan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana umat ini melaksanakan tugas yang dibuat, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka umat ini layak disebut sebagai umat yang terbaik. Tetapi bila mana umat ini tidak menjalankan tugas, yakni amar ma'ruf nahi munkar yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak layak disebut sebagai umat yang terbaik. Inilah satu-satunya tugas. Karena ini merupakan syarat kalau kita mengaku sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut kepada beliau, maka kita menjalankan tugas sebagaimana tugas yang diemban oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tugas dakwah, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat, hadhihi sabili, inilah satu-satunya jalanku. Apa jalan? Ala basirah, inilah satu-satunya jalanku. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, yakni mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia akan keyakinan kepada Allah, mengajak manusia agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hujjah yang nyata, dengan hujjah yang jelas. Ana wa man ittaba'ani, tugas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tugas orang-orang yang mengaku sebagai pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin rahimakumullah, inilah tugas besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan tugas yang besar sekali, amanah yang besar, tugas yang besar yang Allah berikan kepada umat ini, yakni kerja sebagaimana kerja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dakwah. Bila mana umat ini melaksanakan tugas kerja yang diberikan kepada dia, maka umat ini layak disebut sebagai umat yang terbaik. Tetapi bila mana umat ini tinggalkan kerja dakwah, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, maka umat ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana umat ini tinggalkan kerja yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka umat ini tidak layak disebut sebagai umat yang terbaik, bahkan mendapatkan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza tabaya'tum bil inah wa akhadhtum adnabal baqara wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan la yanju hatta tarji'u ila dinikum. Apabila perniagaan kalian lebih kalian utamakan, peternakan kalian lebih kalian senangi, pertanian kalian lebih kalian senang ridha padanya, dan meninggalkan usaha dakwah, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, ini ditinggalkan, maka apa kata Nabi sallallahu alaikum dhullan, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum, yang mana tidak akan pernah diangkat kehinaan tersebut sehingga kalian kembali kepada agama atau kembali kepada usaha dakwah, usaha agama ini. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, untuk kembali
membawa umat ini kepada kemuliaan, maka bagaimana kita kembali membuat kerja sebagaimana kerja yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mudah-mudahan kita semua tergolong daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melaksanakan tugas-tugasnya sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita semua untuk menjalankan kerja sebagaimana kerja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kerja dakwah, sehingga kita layak disebut sebagai umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jalallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumratil mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qul rabbighfir warham anta khairur rahimin.